Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan tak linear dengan menggunakan metode posisi palsu atau disebut dengan false position. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita ikuti pembelajaran berikut ini. Halo, saya Masuki. Pada sesi ini kita akan mencoba untuk melanjutkan bagaimana mencari akar atau root dari persamaan tak linear atau persamaan nil ranjar yang pada bagian yang lalu kita telah mempelajari metode grafik, kemudian metode bracketing dengan menggunakan metode bisection atau metode belah dua atau metode biseksi. Pada bagian ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana mencari root atau akar dari persamaan tak linear dengan menggunakan metode posisi palsu atau false position method atau juga disebut dengan metode regula falsi. Dalam beberapa literatur disebut dengan metode regula falsi atau metode false position method atau metode posisi palsu. Metode posisi palsu atau false position method juga disebut sebagai metode interpolasi linear atau juga metode regula falsi. Mengapa disebut dengan metode interpolasi linear? Karena dalam metode ini kita menghubungkan nilai dari fungsi itu pada X sama dengan XU dengan titik nilai untuk fungsi itu pada X sama dengan XL. Perpotongan dari garis linear itu terhadap sumbu X merupakan nilai dari estimasi root yang akan kita hitung. Metode false position seperti ini pada dasarnya sama dengan metode atau mirip dengan metode bisection atau metode belah dua. Dalam metode bisection kita menggunakan mencari XR-nya itu dengan membelah dua antara XR dengan XU ini kita belah dua di sini. Ini adalah metode bisection. Sedangkan metode false position, cara untuk menentukan atau strategi untuk menentukan estimasi nilai akar root itu dengan membuat garis hubung antara fxu dengan fxl ini. Titik di mana garis merupakan perpotongan dengan sumbu X, ini adalah nilai estimasi dari XR-nya. Tentu yang akan kita peroleh nanti haruslah mendekati dari nilai root aslinya. Seperti itu. Jadi nilai rootnya di sini inilah seberapa dekat yang akan kita cari. Seperti itu. Kalau dalam metode bisection itu kita mencari XR-nya dengan cara membelah dua antara X lower dan X upper-nya ini. Sedangkan dalam metode false position itu adalah kita akan membuat garis lurus antara fxu dengan fxl titik itu, kemudian garis potongnya itulah yang disebut dengan XR-nya. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa untuk mengestimasikan XR itu dengan cara kita menghubungkan titik fxu dengan fxl ini. Nah, ini adalah rootnya seperti itu. Bagaimanakah untuk mencari XR dengan cara seperti ini? Nah, kita bisa menggunakan pendekatan teorema segitiga sebangun. Ya. Jadi kalau kita punya segitiga sebangun seperti ini, A, B,
C, kita juga punya segitiga A aksen B aksen C seperti ini, maka berlaku hubungan apa? Perbandingan ini misalnya A B dengan A aksen B aksen itu akan sama dengan perbandingan antara A C dengan A aksen C. Jadi AB per A aksen B aksen sama dengan AC per A aksen C. Jadi ini dengan ini perbandingannya sama dengan perbandingan ini dengan ini. Sama juga adalah BC per B aksen C. Jadi kalau kita teruskan sama juga dengan BC dengan B aksen C, sama. Nah, kalau kita sudah bisa menggunakan teorema segitiga sebangun ini, maka bagaimana untuk mencari XR ini? XR ini dapat kita cari, XR itu dari sini ya, dari sini. Ini XR nih ya. XL itu dari sini. Ini XR. Kemudian XU itu dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Ini XU. Ini XU-nya. Nah, bagaimana kesebangunannya? Kesebangunannya adalah kalau saya ingin membandingkan ini FXU panjang ini, maka kalau saya bandingkan dengan FXL sepanjang ini, nah ini itu karena ini kebalik, maka saya buat menjadi negatif. Min FXL, nilai fungsi ini panjang ini sama dengan panjang apa? Ini sampai ini. Jadi XU sampai XR ini ya, dibanding dengan ini panjang ini ya, XR min XL. XR min XL ini adalah perbandingannya sama, mengikuti kesebandingan teorema segitiga sebangun itu. Jadi FXU panjang ini per panjang ini, kalau kita samakan ini ya, karena ini ke bawah maka negatif, sama dengan panjang XU sampai XR ini, kemudian dibagi dengan panjang XR ke XR, sama seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan ini, maka kita akan bisa mencari XR-nya. Jadi kita XR-nya dapat kita peroleh itu. Jadi XR-nya apa? Ini. Ya, XR-nya ini. Coba dihitung dengan menggunakan cara ini, teorema segitiga sebangun itu. Anda buktikan bahwa XR sama dengan ini. Anda tulis dalam kertas, Anda hitung dalam kertas, kemudian coba diposting di WA grup kita. Siapa yang cepat? Mari kita akan catat siapa yang mengerjakan terlebih dahulu. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Nah, bagaimana algoritma dari metode posisi palsu itu? Karena tadi telah disampaikan bahwa metode posisi palsu itu sama dengan metode bisection, hanya berbeda dalam menghitung XR-nya saja. Jadi alurnya sama persis, hanya kita akan berbeda dalam menghitung dari XR-nya ini. Oke? Jadi pertama adalah kita menentukan fungsi matematika yang sesuai, fx-nya sama, kemudian berapa batas error yang akan kita kehendaki, atau juga bisa menggunakan batas iterasi maksimumnya. Setelah itu, kita bisa menentukan nilai taksiran awal, batas bawah sebagai XL, dan batas atasnya sebagai XU, X upper-nya, seperti dalam metode bisection, dan harus dipastikan bahwa fxl dikalikan dengan fxu itu bernilai negatif, yang artinya ada root di antara tanda pengurung atau di antara range yang kita tentukan. Jika tidak memenuhi ini, maka harus diganti nilai taksiran awalnya, seperti dalam metode bisection juga. Demikian halnya untuk iterasi juga sama, ketika ini akan dihentikan jika XA-nya lebih kecil dari X batas yang kita tentukan,
atau jumlah iterasi maksimumnya itu terpenuhi, maka apa yang dilakukan? Hitung extrude-nya. Extrude-nya tentu seperti yang telah kita tadi Anda peroleh juga dari perhitungan dengan menggunakan metode teori kesebangunan segitiga. XR sama dengan XU ini, ya. XU min F XU dikalikan dengan XL min XU dibagi dengan F XL min F XU. Saya kira ini perhitungan yang sangat mudah. Kemudian kita lakukan pengecekan seperti dalam metode bisection, bagian mana yang akan kita buang dan bagian mana, potongan mana yang akan kita pertahankan. Kalau kita menggunakan seperti dalam bisection, caranya adalah dengan mengkalikan nilai FXR dengan FXU. Kita cek, kita tes bagian kanannya apakah lebih kecil dari 0 apa tidak. Jika lebih kecil dari 0, maka ada nilai root di bagian kanan, maka XL-nya adalah sama dengan XR. Jika bagian kanan tidak ada root-nya, maka bagian kiri yang akan kita pertahankan, maka X upper-nya adalah sama dengan XR yang kita hitung. Berikutnya kita akan menghitung nilai errornya. Seperti dalam metode bisection juga, nilai errornya dari sini adalah X root baru dikurangi dengan X root lama dibagi dengan X root baru dikalikan 100%. Nah, ini akan kita cek apakah sudah sesuai dengan batas yang iterasi yang kita kehendaki. Update jumlah iterasi. Jika terpenuhi ini, maka iterasi akan dihentikan dan XR merupakan root dari persamaan yang hendak kita cari. Bagaimana kita memperoleh contoh, mengerjakan contoh persamaan tak linear seperti pada kasus di mana ke benda jatuh dengan hambatan? Kita diminta untuk menyelesaikan mencari besar koefisien hambat CD dengan menggunakan metode posisi palsu. Pada kasus di mana benda jatuh dengan data yang diketahui adalah benda jatuh pada kecepatan 36 meter per sekon setelah 4 detik dia dijatuhkan dengan massa benda 100 kg. Tentu G yang akan kita ketahui adalah 9,8. Bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan metode posisi palsu? Langkahnya sama dengan menggunakan metode bisection. Dari mulai U menentukan error relatif yang akan kita pakai, batas errornya berapa, fungsinya seperti apa, batas bawah dan batas atasnya. Nah, dari metode grafis kita juga sudah bisa menentukan XL dan XU-nya adalah 0,15 sampai XU-nya 0,2. Kemudian kita cek apakah benar nilai itu pada rentang itu ada root-nya. Jika benar dilanjutkan, jika tidak maka akan diulangi lagi. Seperti pada metode bisection, kita akan menghitung XR-nya, cuma kita harus menggunakan penghitungan XR yang berbeda dari metode bisection. Kalau metode bisection, XR adalah tengah-tengah antara XU dan XR, sedangkan pada metode regular falsi atau metode posisi palsu kita menggunakan interpolasi linear. Kemudian kita lakukan testing apakah bagian kiri dan bagian kanan itu ada nilai root-nya. Jika bagian kiri ada root-nya, maka XU sama dengan XR. Jika bagian kanan ada root-nya, maka XL sama dengan XR, seperti itu. Kemudian kita hitung error dari masing-masing iterasinya. Kemudian kita cek apakah EA lebih kecil dari ER. Maka jika itu terpenuhi, maka iterasi berhenti dan nilai root sama dengan XR. Sangat simpel untuk metode ini. Nah, dari perhitungan kita sudah dapat menghitung menggunakan spreadsheet seperti ini. Jadi kita baru sampai ke iterasi kedua saja sudah diperoleh error yang cukup kecil 0,002% pada CD 0,1731222. Jadi
XR-nya adalah 0,1731222. Inilah nilai yang akan kita cari. Cara menggunakan spreadsheet juga sama dengan video yang lalu. Silahkan tonton video sebelumnya untuk mencari, menghitung atau melakukan perhitungan. Cuma yang berbeda adalah menghitung XR di sini adalah menggunakan rumusan metode regularisasi. Demikian halnya kalau kita menggunakan Python, program Python, kita juga akan memperoleh hasil yang sama pada iterasi ketiga seperti tadi, 0,02603% dengan nilai XR adalah 0,1731222 sebagaimana dalam perhitungan spreadsheet ini. Sangat mudah. Kalau kita lihat misalnya dalam program ini, kita akan mencoba untuk mengerunnya. Jadi kalau kita run seperti ini, nah seperti yang Anda lihat, dengan menggunakan metode Python, dengan menggunakan bahasa Python, metode regularisasi ini, kita hanya akan mengubah semuanya sama dengan metode bisection, hanya akan berubah di penghitungan nilai dari XR saja. Jadi simple, kita dapat menggunakan metode ini. Kalau metode bisection kita butuh 9 iterasi untuk memperoleh error yang di bawah 0,1%, sedangkan dalam metode regularisasi ini kita hanya memperoleh sampai iterasi ketiga saja untuk memperoleh error relatif yang cukup kecil. Nanti kita akan lanjut lagi pada sesi berikutnya. See you.